alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum ya Rasulullah, anta babullah wa babu ghair la yadkhulu. Ya Rasulullah, ashhadu annaka anta waliyun fid dunya wal akhirah, asbiq alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa syafa'atik fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, anta habibur rahman, iftah lana abwabar rahmatik wa sahil lana abwabar rizq fid dunya wal akhirah. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmat dan karunia-Nya maka dapatlah kita berkumpul di majelis ini demi memperdengari ceramah agama dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperdengari ceramah agama ini, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Salawat dan dari jahiliyah kepada alam yang terang benderang, minadz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil azizil hamid wa ila siratil mustaqim. Yang mulia anaknya Ustadzul Kiram Manhuri selaku pimpinan majelis ta'lim, yang mulia dan dimuliakan Allah, para habaib, qari dan qari'ah, yang mulia dimuliakan Allah, para alim-alim ulama, para guru-guru agama, yang terhormat kepada Bapak penjabat pemerintah, terima kasih kepada panitia dan pengacara yang memberikan waktu kesempatan kepada diri pribadi saya untuk menyampaikan ceramah agama di dalam rangka peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sungguh terdapat pada diri pribadi Muhammad itu sebagai contoh tauladan yang bagus atau yang baik. Setiap kaum muslimin, setiap orang Islam selalu berkata dan berbicara, aku cinta Muhammad Rasulullah. Apakah kecintaan terhadap Muhammad itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau dia berbicara cinta Rasulullah, cinta Muhammad, tentu dia akan mengenal diri Muhammad itu. Kalau dia tidak mengenal diri Muhammad, berarti perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila dia mengenal diri Muhammad, baru dikatakan dia itu beriman kepada Rasul. Kalau dia mengenal Muhammad Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Bukhari, al-wailu liman layar yaumil qiyamah, celaka bagi mereka yang tidak mengenal aku di dunia. Banyak orang yang mengatakan
dirinya umat Muhammad. Banyak orang mengatakan aku beriman kepada Muhammad, aku percaya kepada Muhammad. Apakah beriman itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau kita tidak mengenal Muhammad, belum kita lagi musyahadah kita terhadap Muhammad itu tidak benar. Sia-sia kita memperingati maulid kalau tidak hadir Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengenal diri Muhammad, Allah berkata yuhibbukumullah, baru kita benar musyahadah kita, benar kesaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sebagai contoh teladan yang baik. Apakah kita sudah mencontoh? Karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib insan kamil, yang wajib kita contoh ilmu Muhammad. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Rasulullah SAW yang pertama diajarkan Allah kepada beliau adalah mengenal Allah. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai innal ladzina amanu wal ladzina jahru wa jahadu fi sabilillah, 4613 ayat khusus, ayat tauhid khusus mengajarkan manusia bertuhan. Kalau kita tidak mengenal Allah, kemana mengalamatkan amal kita? Kemana kita mengalamatkan amal kita? Awal din ma'rifatullah, awal manusia berislam, awal manusia beragama mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah berfirman di dalam surah Bani Israel ayat 72 Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma bahwa fi akhirat a'ma wa abdalus sabil. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, barang siapa yang tidak tahu dengan aku di dunia, barang siapa yang tidak melihat aku di dunia, bahwa fi akhirat a'ma, maka di akhirat pun mereka tidak mengenal, maka di akhirat pun mereka tidak melihat, maka mereka di akhirat pun mereka tidak tahu. Wa adalus sabil, begitu Allah mengancam yang paling sesat jalan. Kalau Allah mengatakan sesat, siapa yang bisa membenarkan? Barang siapa yang tidak mengenal Allah, berarti syahadat dua kalimahnya itu palsu, berarti syahadat dua kalimahnya itu bohong, batal musyahadahnya. Setiap hari manusia berbohong kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dua kali berbohong, satu kali salat. 5 kali, 10 kali sehari berbohong terhadap Allah. Rasulullah diajarkan Allah bertauhid dulu, mengenal Allah dulu, baru beliau mengajarkan adab, baru beliau mengajarkan adab. Selama 13 tahun 6 bulan 23 hari Rasulullah berada di Mekah, mengajarkan tauhid, mengajarkan manusia bertauhid, tahu Allah, mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, berarti manusia sama dengan binatang. Hadis kursi, Allah berkata di dalam hadis kursi, man kharaja nafsun bi ghairi dzikrillah ta'ala
bahwa mayitun mislul hayawan dunal bakari wal khinzir. Begitu Allah mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak tahu yang keluar itu bahwa yang keluar masuk pada lubang hidungnya tidak tahu bahwa itu zikrullah, bahwa mayitun sesungguhnya beliau mati mislul hayawan bagaikan binatang. Dunal bakari bukannya sapi, wahwal hinzir babi. Nabi mengatakan hinzir dalam hadis qudsi. Jadi menjadi pengikut Nabi Muhammad itu berat. Tidak semudah membalik telapak tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Islam indanas tetapi kafir indallah. Karena Allah mengambil kesaksian pada jiwa baru raga. Jiwa dulu bersahadat kepada Allah, jiwa dulu mensaksikan Allah, baru mulut. Karena Allah memberikan kepada manusia cuma dua jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku memberikan kepada jiwa manusia kefasikan dan ketakwaan. Apabila dia tidak tahu Allah, hukumnya fasik. Maka apabila fasik, takwa tidak akan ada. Hanya satu, bila hari malam maka siang tidak ada. Siapa orang yang duduk di makam Muhammad, ya, ilmunya Muhammad itu tahu kita, itu abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini orang yang mengenal akan diri Muhammad. Justru itu malam ini saya beri judul Muhammad kejahiran Allah di muka bumi. Muhammad yang mana? Yang di Madinah kah? Bukan. Muhammad huwal awwal wal akhir. Muhammad na awal, Muhammad na akhir. Itulah kejahiran Allah di muka bumi. Bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad yang ilmunya sampai yang demikian, makam yang demikian, adalah kejahiran Allah di muka bumi. Tidak bisa mengenal Muhammad, tidak bisa mengenal Allah sebelum manusia itu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, mengenal akan Tuhannya. Kenal diri. Tidak bisa mengenal diri sebelum dia mengenal asal kejadian diri. Begitulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para makmumnya, kepada ahlul bait, kepada ahlu sumpah, murid-murid Nabi yang tekun kepada Nabi belajar. Andai kata Allah Ta'ala hadir di tengah majelis kita, menanyai satu persatu, man rabbuka, bagaimana siapa yang menjawab? Mungkin bapak-bapak bisa berkata, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Allah bertanya lagi, Allah itu siapa? Allah itu cuma tulisan, Allah itu cuma nama, ismul kasrah, ismul kabir, nama kebesaran wujud. Setiap ada nama tentu ada wujud musamma yang punya nama. Kalau bapak menyembah Allah, hukumnya kafir. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafirun. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Menyembah nama tanpa nama itu kafir hukumnya. Sama dengan menyembah Allah. Allah cuma nama. Setiap ada nama tentu ada wujud musamma yang punya nama. Siapa yang punya nama? Itu yang wajib kita ketahui. Setiap kurang akil balik wajib mengetahui. Di dalam kitab Parkunan karangan Haji Siddiq, wajib mengetahui akil balik Jad